ada indikasi kesesuaian begitu ya pada hasil kerja Polsek Talun dan hasil visum otopsi. Namun juga terkesan ada kesenjangan antara hasil otopsi dengan berkas tuntutan dari Polresta Cirebon. Bagaimana ke depan ini akan mendalami kasus ini? Pendalamannya akan seperti apa, Pak Ito? Ya baik, mungkin kalau ingat dengan kasus Brigadir Yosua ya Mas ya. Visum itu juga bisa ada perbaikan dari hasil otopsi apabila ditemukan kecurigaan-kecurigaan yang diperoleh dari hasil keterangan para tersangka. Ya, karena visum itu tidak kalau visum awal mungkin belum tidak terlalu cermat, tetapi setelah dari hasil pemeriksaan para tersangka, kemudian dilakukan otopsi, kemudian visum pertama biasanya ada namanya visum luar ya. Kemudian kalau otopsi itu adalah visum dalam. Nah, saya kira mungkin kita harus mencermati juga berkas yang diajukan dalam penuntutan. Sekali lagi bahwa kalau memang betul-betul dirasakan dari pihak penasihat hukum, dari para tersangka itu merasa mereka tidak bersalah, ada jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Kemudian juga ada informasi yang saya peroleh dari para penyidik bahwa ada upaya dari keluarga korban ataupun daripada penasihat hukum untuk mempengaruhi dari beberapa saksi agar mencabut laporannya. Saya juga nggak tahu karena ini adalah merupakan penjelasan dari teman-teman penyidik. Tentunya ini bisa dibuktikan daripada apa yang saat ini disampaikan oleh penyidik. Nanti mungkin dengan kalau memang ada tuntutan untuk mendapatkan keadilan karena ada salah tangkap, nah nanti hakim akan menentukan kira-kira yang betul yang mana. Demikian. Baik, apakah sesulit itu Pak Ito untuk melacak jejak digital dari para ketiga DPO ini, Pak? Hambatannya ada di mana kalau Anda lihat ini? Kalau menurut saya, Mas, ini semuanya adalah dari kelemahan manajemen penyidikan ya. Mungkin penyidik sudah puas dengan apa yang diungkap, yaitu telah berhasil menangkap ataupun bahwa karena ini adalah kelompok ya, kelompok daripada pelaku yang diduga pelaku. Saya tidak mengatakan bahwa saudara Saka ini juga salah atau benar, tidak, karena ini kan saya bicara berdasarkan kebiasaan ya. Kalau pelaku itu berkelompok, ada mereka yang solidaritas saling menutupi. Kemudian kalau sudah terlanjur untuk menyampaikan, mencabut kembali ya. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan daripada hakim untuk bagaimana memutuskan apakah ya hakim ini yakin pelaku itu betul-betul melakukan atau tidak. Karena yang saya dengar mereka semuanya mencabut berita acara pemeriksaan ya di pengadilan. Nah, sehingga masalah ini adalah sudah masuk dalam ranah keputusan hakim ya. Tapi kalau untuk penyidik, penyidik itu dasarnya kemarin pada saat saya menanyakan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Jabar itu sudah mendasarkan kepada hasil otopsi. Bukan yang tadi disampaikan oleh penasihat hukum hanya dari visum dokter yang mengatakan tidak ada luka sama sekali. Karena kan tentunya penyebab kematian ini hanya bisa ditentukan oleh hasil daripada dokter yang melakukan namanya dokter forensik ya, dokter forensik yang lebih tahu penyebab kematian. Dan juga saya dengar juga ada sperma ya yang pada tubuh korban perempuan, kan tentunya hal ini juga disampaikan. Dan saya dengar pada saat pengadilan itu sifatnya tertutup karena mereka semuanya adalah rata-rata berada di bawah umur ya pada saat itu. Oke, Demikian. Bu Titin, apa betul sidang berjalan secara tertutup sejak awal? Ya, sidang sejak awal tertutup. Alasannya apa, Bu? Bukan hanya pada saat peradilan anak ya, peradilan dewasanya juga tertutup sejak awal. Itulah sebabnya pada saat pembuktian menghadirkan barang bukti berupa kaos yang digunakan oleh korban, saudara Eki, kaos itu dijembreng di depan sidang karena tuntutan jaksa ditusuk bagian dada kiri dan ditusuk samurai di perut. Ternyata kaos yang dibuka di hadapan sidang itu masih utuh dan tidak berlobang.
Nah, kondisi ini karena sidang tertutup tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh yang hadir dalam ruang sidang. Dan sebetulnya setelah sidang putusan, saya juga menyampaikan itu kepada media. Ternyata walaupun tuntutan dalam ditusuk bagian dada dan ini, namun barang buktinya tidak ditemukan lubang di baju yang dikenakan korban. Saya sudah sampaikan itu pada tahun 2017 di media. Baik, Bu Titin, bagaimana dengan temuan air mani di alat vital korban ini? Di persidangan seperti apa faktanya? Saya kalau di dalam hasil otopsi, di dalam hasil pemeriksaan dari dokter itu memang ditemukan. Tapi ada kalimat yang mungkin ahlinya yang lebih mengerti. Justru kami sebetulnya menunggu kesempatan itu. Sebetulnya kalau sampai informasi yang disampaikan Aep dan Dede bahwa mereka ini pelakunya termasuk anak Saka itu hadir di persidangan atau suatu saat kami menemukan, itu sebetulnya rencana kita PK-nya kalau Aep dan Dede itu muncul. Tetapi sampai detik ini juga tidak muncul. PK itu pada akhirnya kami tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari kepolisian mengenai kasus ini. Akhirnya kami menunggu itu saat ini. Baik, kita akan nantikan seperti apa langkah dari pihak kepolisian selanjutnya untuk menelusuri jejak meninggalnya Vina dan Eki. Terima kasih Bu Titin Saka sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam.